Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kalian semua, anak-anakku? Oke, semoga kita selalu diberi kesehatan, umur panjang, sehingga pada kesempatan pagi kali ini kita dapat berkumpul dan juga belajar di pertemuan ketiga ya. Pada pertemuan ketiga di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital SMK Excellence 1 Kota Tangerang dengan saya Pamudini ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang logika dan algoritma komputer. Kita juga sudah mempelajari tentang struktur-struktur dari dasar algoritma, dan juga kalian sudah bisa menjabarkan dan juga sudah bisa menjelaskan dan menyusun tentang algoritma yang kalian ketahui, dan saya sudah pernah kasih latihan juga ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang flowchart ya, masih menyambung dengan materi sebelumnya di algoritma ya. Oke, pada bab ini kita diharapkan untuk dapat mengerti tentang apa itu algoritma. Selanjutnya kalian juga harus bisa membuat algoritma dari suatu permasalahan, dan juga kalian diharapkan untuk mengerti tentang flowchart yang akan kita jelaskan pada pertemuan kali ini, dan juga kalian dapat membuat sebuah flowchart dari suatu permasalahan yang telah ditentukan. Oke, bisa dipahami ya. Di sini ada tahapan pembuatan program. Secara umum kita harus bisa mendefinisikan masalah dan menganalisanya, yaitu mencakup tujuan dari pembuatan program tersebut, parameter yang digunakan, fasilitas yang disediakan, dan juga algoritma yang akan diterapkan, dan juga bahasa pemrograman yang akan kita gunakan dalam menyusun sebuah program, dan dapat merealisasikan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, start, desain algoritma dan flowchart. Setelah itu kita menuliskan sebuah program, tes kebenaran program dan dokumentasi, dan yang terakhir kita mengarsipkan. Kita flashback ke pertemuan sebelumnya tentang algoritma ya. Jadi algoritma itu adalah inti dari ilmu komputer atau urutan langkah-langkah sistematis ya dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dilakukan dengan mencapai suatu tujuan tertentu. Algoritma sendiri bisa disebut dengan blueprint dari sebuah program. Nah, sebaiknya disusun sebelum membuat program. Jadi algoritma itu disarankan harus dibuat sebelum kita menyusun sebuah program yang akan kita buat. Untuk kriteria dari suatu algoritma sendiri ada 3 kriteria, yaitu adanya input dan output, efektivitas dan efisien, dan juga harus terstruktur. Ya. Di sini ada contoh algoritma yang pertama. Nah, kita ambil contohnya. Contoh algoritma itu mengirim surat kepada teman. Step pertama, kita menuliskan surat pada secari kertas surat. Yang kedua, kita mengambil sampul surat. Yang ketiga, masukkan surat ke dalam sampul. Yang keempat, tutup sampul surat menggunakan perekat. Yang kelima, jika kita ingat alamat teman tersebut, maka kita disarankan untuk menuliskan alamat pada sampul surat. Nah, jika tidak ingat, lihat buku alamat, kemudian tulis alamat pada sampul surat. Yang ketujuh, tempelkan perangko pada surat. Yang terakhir, bawa surat ke kantor pos untuk diposkan. Dari contoh algoritma yang pertama, kita bisa lihat dan bisa memahami di algoritma ini menggunakan struktur dasar atau pengandaian atau kondisi ya. Kondisi di step 4 dan
step 5 dan step 6, dan juga di sini bisa kita lihat di algoritma ini mempunyai akhirannya itu membawa surat ke kantor pos untuk diposkan. Nah, contoh algoritma yang kedua itu seperti di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang algoritma menentukan bilangan ganjil dan genap. Ya, di sini bisa dilihat langkah-langkahnya, urutan-urutannya. Kita diinfokan untuk masukkan sebuah bilangan bulat sembarang, nanti bilangan bulat tersebut dibagi 2. Jika sisa baginya sama dengan 0, maka sistem akan menampilkan cetak bilangan genap. Tapi kalau misalkan sisa baginya sama dengan 1, maka sistem akan menampilkan bilangan ganjil. Ya. Oke. Untuk flowchart sendiri, flowchart itu sebuah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah urutan prosedur dari suatu program. Flowchart menolong analisis dari pemrograman untuk memecahkan masalah ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif lain dari pengoperasian. Nah, bagan-bagan yang mempunyai arus atau menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah merupakan cara penyajian dari suatu algoritma. Jadi dari suatu algoritma yang kita buat itu cara penyajiannya ada di flowchart ini. Ya. Ada 2 macam flowchart. Yang pertama sistem flowchart dan juga program flowchart. Untuk sistem flowchart yaitu urutan proses dalam sistem dengan menunjukkan alamat media input, output, serta jenis media penyimpanan dalam proses. Yang kedua ada program flowchart yaitu urutan instruksi yang digambarkan dengan simbol tertentu untuk memecahkan dalam suatu program. Nah, setiap langkah-langkah dari flowchart ini dari aktivitas harus diuraikan menggunakan deskripsi kata kerja. Misalkan kata kerjanya menghitung pajak penjualan. Setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar. Gunakan simbol-simbol flowchart yang standar sesuai dengan fungsinya. Nah, di sini ada contoh program flowchart, ya. Contohnya kita mulai dengan simbol awalan, ya, atau dengan terminator. Di sini ada start, print judul. Setelah itu kita membaca flowchartnya itu membaca data. Jika selanjutnya stepnya itu akhiri file. Jika iya maka akan proses akhir yaitu selesai. Jika tidak kodenya itu sama dengan P yaitu untuk mencetak nama alamat yaitu perempuan. Ya. Simbol-simbol flowchart terdiri dari 3 spesifik. Yang pertama ada flow direction symbol, yaitu simbol-simbol untuk menghubungkan atau menghubungkan alur-alur dari suatu flowchart. Yang kedua ada simbol untuk processing. Jadi ada simbol-simbol yang digunakan untuk memproses sebuah data. Yang ketiga ada input output simbol, yaitu simbol untuk masukan dan keluaran. Untuk simbol-simbol flowchart sendiri, yang pertama di sini kita akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari simbol-simbol flowchart. Mohon dipahami agar kalian bisa membedakan atau kalian bisa menyusun dari sebuah flowchart menggunakan simbol-simbol yang ada. Yang pertama itu simbol terminator, digunakan untuk permulaan atau akhir program. Terminator berfungsi untuk menandai titik awal dan akhir dari suatu flowchart. Simbol terminator diberi label mulai untuk menandakan titik awal dari flowchart dan label selesai untuk titik akhir dari flowchart. Jadi simbol terminator ini biasa digunakan untuk awalan dan juga akhiran. Selanjutnya ada simbol yang bernama garis alir atau flow line. Adalah sebuah simbol yang merupakan jalur yang harus diikuti dan garis penghubung yang menghubungkan setiap langkah pemecahan masalah dalam flowchart. Arah aliran ini disimbolkan dengan anak panah. Simbol arah aliran seperti gambar di sebelah sini, ya. Gambarnya itu panah.
Selanjutnya ada simbol preparation atau proses inisialisasi pemberian harga awal. Selanjutnya ada simbol kotak persegi ya, yaitu simbol namanya proses, yaitu berfungsi untuk sebuah proses perhitungan atau proses pengolahan data. Ya. Sama seperti simbol pada masukan, penulisan operasi-operasi pada data dapat dilakukan secara satu persatu maupun secara keseluruhan. Selanjutnya ada simbol jajar genjang atau input atau output data. Kita dapat menuliskan masukan yang diperlukan pada suatu waktu secara satu persatu atau maupun secara keseluruhan. Akan tetapi untuk alasan efisiensi ruang gambar biasanya masukan dituliskan bersamaan secara keseluruhan. Selanjutnya simbol-simbol flowchart yang selanjutnya yaitu subroutine atau subprogram dengan nama simbol predefined process, yaitu untuk proses menjalankan sebuah subprogram. Jadi subprogram merupakan program kecil yang menjadi bagian dari suatu program yang besar. Subprogram ada dua macam, yaitu prosedur dan juga function. Perbedaan antara keduanya yaitu setelah dipanggil, prosedur tidak mengembalikan suatu nilai, sedangkan fungsi selalu mengembalikan suatu nilai. Selanjutnya simbol flowchart selanjutnya decision atau simbol percabangan. Perbandingan pernyataan, penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Percabangan kegiatan untuk mengecek atau memeriksa suatu keadaan apakah memenuhi kondisi tertentu atau tidak. Jadi dalam percabangan ini kita harus menuliskan kondisi yang harus dipenuhi oleh suatu keadaan. Hasil dari permasalahan keadaan ini bisa iya maupun tidak. Ya. Selanjutnya ada simbol on page connector dan juga off page connector. Nah, di sini berfungsi untuk menghubungkan antar langkah dalam sebuah flowchart dengan keadaan on page ataupun off page. Untuk konektor on page adalah konektor yang digunakan untuk menghubungkan antar langkah, sedangkan konektor off page digunakan untuk menghubungkan antar langkah dalam halaman yang berbeda. Jadi untuk on page ini menghubungkan langkah-langkah flowchart dalam suatu halaman yang bersamaan. Tapi kalau off page yaitu penghubung bagian langkah-langkah flowchart yang berada pada halaman yang berbeda. Nah, pembuatan flowchart itu tidak ada kaidah yang baku. Selanjutnya, flowchart itu sama dengan gambaran hasil analisa suatu masalah. Flowchart dapat bervariasi antara satu program dengan pemrograman lainnya. Nah, dari pengertian di atas secara garis besar dapat disimpulkan flowchart itu terdiri dari 3 bagian utama, yaitu input, proses, dan juga output. Nah, untuk pembuatan flowchart itu menghindari pengulangan proses yang tidak perlu dan logika yang berbelit sehingga jalannya proses menjadi singkat. Jadi diusahakan dalam pembuatan flowchart itu tidak ada pengulangan sehingga dapat dipahami dan juga tidak berbelit yang menimbulkan makna ganda. Jalannya proses digambarkan dari atas ke bawah dan diberikan tanda panah untuk memperjelas suatu alur di flowchart tersebut. Sebuah flowchart diawali dari satu titik start dan diakhiri dengan tanda end, seperti simbol flowchart yang tadi sudah dijelaskan, yaitu simbol flowchart yang bernama terminator. Nah, di sini ada contoh flowchart sederhana tentang SOP pemesanan sebuah burger di salah satu resto cepat saji. Yang pertama kita ke tempat atau restonya. Selanjutnya kita mengorder sebuah burger. Nanti step selanjutnya yaitu menanyakan apakah kita akan memesan sebuah french fries ya atau kentang. Jika iya, maka pesanan akan
dicatat. Jika tidak, dia akan menanyakan apakah kita akan memesan sebuah minuman, ya. Jika iya, maka akan dipesankan. Jika tidak, maka proses selanjutnya itu atau proses akhirnya itu membayar ke kasirnya. Contoh yang kedua yaitu contoh untuk menginputkan bilangan yang akan kita inputkan. Di sini programnya itu jika kita menginputkan sebuah bilangan genap dan akan dibagi 2, dan jika sisa baginya itu sama dengan 0, maka akan menampilkan cetak genap. Tapi kalau misalkan sisa baginya itu sama dengan 1, maka akan menampilkan cetak ganjil dan proses selesai. Nah, untuk materinya dari algoritma dan flowchart sudah selesai. Untuk tugas kalian, silakan kalian latihan. Nah, di sini ada 3 soal. Yang pertama, kalian harus membuat algoritma untuk menghitung luas dan keliling lingkaran dengan memasukkan berupa jari-jari. Jadi di situ ada proses masukkan jari-jarinya. Setelah itu, kalian buat flowchart dari algoritma pada soal nomor 1 di atas. Jadi untuk nomor 1 dan nomor 2 itu permasalahannya sudah ditentukan, menghitung luas dan keliling lingkaran dengan menggunakan jari-jari. Untuk soal nomor 3, kalian bebas mencari sebuah algoritma dan juga kalian bisa mengimplementasikan tentang flowchartnya dari algoritma yang kalian cari, ya. Bisa dipahami materi dan soalnya. Untuk soalnya nanti saya akan upload di Google Classroom untuk pengumpulan tugasnya. Jadi setelah kalian menonton video ini, kalian dapat langsung mengerjakan tugas yang telah diberikan, ya. Untuk materinya sudah selesai. Saya harap kalian dapat memahami dan mengimplementasikan di latihan tersebut, ya. Untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah saya akan membahas tentang materi yang selanjutnya yang ada di LKS kalian, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.